Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Kami doakan agar sehat selalu dan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan bahas perbedaan yang ada pada tubuh saat kehamilan anak pertama dan kedua. Apakah perbedaan ini juga Mama rasakan? Pada dasarnya, setiap kehamilan memiliki cerita yang berbeda. Namun pada umumnya pada kehamilan kedua, Mama juga akan mengalami perbedaan. Semua terjadi karena adanya proses adaptasi yang pernah dialami tubuh serta respon psikis dari Mama sendiri. Nah, yuk simak informasi lengkapnya berikut ini. 1. Mengetahui kehamilan lebih cepat. Setelah pernah tahu seperti apa tanda-tanda kehamilan awal, maka pada kehamilan kedua biasanya Mama akan lebih cepat merasakannya. Bahkan seringkali Mama juga sudah punya feeling sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter maupun tes pack. Tubuh Mama akan terasa kurang fit, frekuensi buang air kecil meningkat, serta rasa mual alias morning sickness juga mulai muncul. Pada kehamilan pertama, hal-hal semacam ini sering dianggap sebagai kondisi lain. Namun kali ini, Mama sudah memahami bahwa ini adalah tanda-tanda awal kehamilan. 2. Tak sulit menghadapi tanda kehamilan. Salah satu efek positif dari proses adaptasi tubuh Mama terhadap kehamilan sebelumnya adalah kali ini akan menjadi lebih santai. Mama tak lagi sulit mencari cara untuk menghadapi tanda-tanda awal kehamilan karena sudah pernah mengalaminya. Namun yang sering kali merepotkan adalah ketika Mama harus menghadapi kondisi ini sambil mengurus si sulung. Dari sinilah peran papa atau mungkin anggota keluarga lain dibutuhkan untuk membantu Mama menghadapi semua perubahan dalam tubuh. 3. Tubuh terasa lebih lelah. Seperti disebutkan sebelumnya, kali ini Mama harus menghadapi tanda awal kehamilan sambil mengurus si sulung. Tak cuma mengurus mainannya yang berantakan terus-menerus, tapi juga menyiapkan makanan, memandikan, mengurus kebutuhan sekolahnya, serta mengajaknya bermain. Hal ini tentu saja secara otomatis akan menuntut tubuh Mama untuk bisa bergerak lebih banyak. 4. Baby pump lebih cepat muncul. Otot dan perut rahim Mama sudah pernah meregang selama kehamilan pertama. Hal ini kemudian akan membuat kehamilan yang kedua proses peregangan tersebut jadi lebih cepat. Akibatnya, baby pump alias tonjolan perut Mama akan terlihat lebih cepat. Semua karena otot perut tak lagi mampu menahan besarnya pertumbuhan janin dalam kandungan. 5. Perut terlihat lebih turun. Jika pada kehamilan pertama, tonjolan perut Mama terlihat lebih naik, maka sebaliknya bagi kehamilan kedua ini, tonjolan perut alias baby pump akan terlihat lebih turun. Sekali lagi hal ini dikarenakan oleh otot rahim Mama yang tak lagi sekecang dulu. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena janin pada kehamilan kedua atau ketiga biasanya akan cenderung lebih besar dibandingkan kehamilan pertama. 6. Gerakan janin terasa lebih awal. Ingatkah Mama saat terjadi adanya rasa mual akibat gerakan-gerakan kecil di dalam perut? Ini biasanya terjadi saat janin mulai bergerak. Kondisi ini biasanya bisa muncul dirasakan pada usia kehamilan 4-5 bulan. Ya, Mama akan merasakan lebih awal semua pergerakan yang mulai dilakukan oleh si kecil dalam kandungan. 7. Persalinan terasa lebih cepat. Salah satu kabar baik soal perbedaan antara kehamilan pertama dan kedua adalah waktu yang dihabiskan di ruang bersalin. Tahap kedua persalinan untuk Mama yang baru kali pertama melahirkan biasanya bisa berlangsung antara 2-3 jam lebih lama dibandingkan dengan Mama yang melahirkan untuk kali kedua. Selain itu, pada persalinan kedua, bayi juga cenderung akan lebih cepat keluar lewat jalan lahir. Salah satu alasannya adalah karena serviks yang kini sudah tidak kaku lagi seperti sebelumnya. Maka dari itu, proses pelebaran dan penipisan pun cenderung lebih cepat. Dengan adanya kelenturan serviks dan jaringan vagina ini, maka tekanan kepala bayi saat hendak keluar pun akan menjadi lebih mudah. Semoga bermanfaat.